Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda selaku dosen mata kuliah penyuntingan, dan yang saya hormati teman-teman kelas R5G. Saya Gregorius Kendi selaku moderator akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul korespondensi. Berikut teman-teman saya yaitu Rahma Adelia Pujananta beserta Faiz Radiatual Haq. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang korespondensi. Sebelumnya pasti teman-teman semua tahu apa artinya korespondensi. Korespondensi merupakan istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Korespondensi pendapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut disebut koresponden. Surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Menurut Vinoza tahun 2010 halaman 4. Persyaratan itulah yang membedakan surat dengan karangan tertulis lainnya. Persyaratan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kertas atau sebagian surat memakai kertas khusus. Lalu yang kedua adalah penggunaan model atau bentuk tersendiri atau yang biasa kita sebut style. Yang ketiga ada penggunaan kode dan notasi. Yang keempat ada pemakaian bahasa yang khas. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah pencantuman tanda tangan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi atau lembaga dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Yang kedua, korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kriteria surat yang baik. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, menerapkan kaidah kebahasaan yang berlaku atau PUEBI. Yang keempat, ungkapan yang tetap. Yang kelima, tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim digunakan dalam surat menyurat. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa yang lugas, lalu menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang umum, serta menyajikan fakta yang benar dan lengkap. Bagian-bagian surat yaitu ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, lalu hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, kemudian salam penutup, nama organisasi atau lembaga, lalu jabatan penanda tangan, tanda tangan dan nama penanggung jawab, tembusan, dan yang terakhir inisial pengonsep dan pengetik. Selanjutnya jenis-jenis surat. Terdapat beberapa jenis surat yang didasarkan atas sifat, peruntukan, wujud, keamanan isi surat, proses penyelesaiannya, dan dinas pos. Jenis surat berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada surat pribadi, kedua surat dinas, ketiga surat niaga, dan yang terakhir surat sosial. Jenis surat berdasarkan peruntukannya. Yang pertama ada surat edaran, kedua surat pengumuman, ketiga surat perjanjian, dan yang keempat surat keputusan. Lalu selanjutnya jenis surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada surat kantor pos, kedua surat telegram, ketiga surat biasa, dan yang terakhir surat memo. Sedangkan jenis surat berdasarkan keamanan isi surat yaitu ada dua. Yang pertama surat rahasia dan yang kedua surat sangat rahasia. Kemudian jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya yaitu yang pertama ada surat biasa,
yang kedua ada surat segera, dan yang ketiga ada surat sangat segera. Dan yang terakhir, jenis surat berdasarkan dinas pos. Yang pertama ada surat biasa, yang kedua surat kilat, yang ketiga surat kilat khusus, dan yang keempat surat tercatat atau terdaftar. Oke, baiklah. Berikutnya itu ada fungsi surat. Nah, surat ini berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, oleh karena itu, isi surat juga dapat mencerminkan citra diri, kualitas, serta wibawa dari pengirimnya. Nah, dalam dunia bisnis maupun dinas maupun instansi pemerintahan, dokumentasi surat sangatlah penting dilakukan karena surat yang keluar atau masuk dapat dijadikan sebagai pertama itu sebagai bukti otentik. Nah, bukti otentik tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Nah, contohnya itu seperti surat perjanjian, kwitansi, bukti tanda terima, faktur, dan sebagainya. Nah, kedua itu ada sebagai referensi. Nah, dalam merencanakan atau menindaklanjuti suatu aktivitas tertentu. Oke, misalnya itu seperti kumpulan surat yang didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik, merupakan sumber data yang kelak akan diperlukan dalam kegiatan perencanaan maupun untuk menentukan sikap, menindaklanjuti suatu kegiatan atau keputusan tertentu. Nah, baik, selanjutnya itu ada surat mempunyai fungsi esensial sebagai alat komunikasi. Sementara untuk menghubungkan korespondensi bisnis untuk memiliki banyak macamnya, komunikasi yang bisa dihubungkan oleh surat adalah ide, pengabar, dan permintaan. Nah, ada pula manfaat lain dari surat, yakni itu pertama sebagai pemberitahuan. Nah, kedua itu surat itu sebagai untuk wakil dalam acara tertentu. Nah, yang ketiga itu ada surat sebagai bukti perjanjian tertulis, dan yang keempat itu ada surat untuk panduan dalam menjalankan arahan, dan yang kelima itu sebagai alat untuk surat sebagai alat untuk memperingati, dan yang terakhir itu ada surat untuk dokumen sejarah atau peringatan atau informasi. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sampai ke ujung kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulan pada materi di PowerPoint tersebut adalah surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Misalnya karangan seperti artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan jurnal. Oleh karena itu, batasan tersebut perlu diperjelas dengan penekanan bahwa maksud yang disampaikan melalui surat dapat berupa permintaan, penawaran, pertimbangan, putusan, penugasan, lamaran, dan lain sebagainya. Surat dapat disampaikan melalui seseorang ke orang lain, dari seseorang ke lembaga atau organisasi atau instansi, dari lembaga organisasi instansi ke seseorang, serta dari lembaga atau organisasi atau instansi ke lembaga atau organisasi atau instansi lainnya. Kegiatan saling mengirim surat tersebut disebut dengan menyurat atau korespondensi. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.